Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan hari ini, kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang hari ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Bawa kami hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan datang ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan menara doa kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan, hidup kami ya Tuhan. Tuhan ubahkan secara khusus. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami yang punya masalah beban apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami pada hari ini ya Roh Kudus. Biarlah Engkau berdaulat atas doa, pujian dan penyembahan ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan kami, Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah yang Tuhan ini menjadi doa kami ya Tuhan Yesus. Pemulihan seutuhnya buat kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku,
memberkatiku, jemaat Tuhan, minta kepada Tuhan hari ini. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat atas hidupmu. Tuhan pulihkan keuanganmu. Oh haleluya. Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Engkau Tuhan ada bagi kami. Kami rindu ya Tuhan berjumpa dengan meriahkan suaramu, pujilah Dia. Haleluya. Kami datang hari ini ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Kami percaya untuk janji firman-Mu ya Tuhan. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau berkati hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memulihkan hati kami lewat doa pujian penyembahan kami kepada Bapa. Kau jamah kami Tuhan, Kau baharui hidup kami, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Terima kasih. Yesus, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau teduhkan hati kami Tuhan. Engkau berkati hidup kami berlimpah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about
It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh. It's all about you, Jesus. I coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for that thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ya Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini menjadi satu kesukaan kami ada di dalam hadirat-Mu. Oh haleluya. Yes, Lord. Semoga berkenan ya Mari katakan, ku cinta Kau, haleluya.
suara doa inilah Tuhan, kami boleh ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, ketika kami berdoa, kami minta ya Tuhan, kami ya Tuhan dapatkan waktu kami cari ya Tuhan, kami menemukan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan kepada kedalaman-Mu, mengerti rencana-Mu, bahkan terlibatkan kami Tuhan dalam rencana-Mu yang besar ya Bapa. Kami rindu membawa ya Tuhan lebih lagi banyak orang mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara angkat hatinya, katakan Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy. Yes, urapan itu bisa ya Tuhan mengelola daripada kekayaan-Mu ya Tuhan, kekayaan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bukan hanya untuk mencukupi segala kebutuhan kami, tapi melalui kami Tuhan banyak orang ya Tuhan bersyukur ya Tuhan, mengenal Tuhan. Kami boleh menjadi saluran kasih-Mu, saluran berkat-Mu ya Tuhan lewat hidup kami. Ada satu pengurapan khusus saudaraku. Saya mau berdoa buat saudara yang ada di Holy Spirit Room ini. Saya akan berdoa juga untuk saudara yang mengikuti secara online. Mari maju ke depan. Bapa dalam nama Yesus. Oh ya laba. Satu pengurapan. Tuhan turunkan roh hikmat ini. Roh hikmat ini. Roh pengertian untuk mengelola uang.
Yes. Keluarga percayakan. Oh ya laba 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 laba. Shala laba 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 laba. Laba 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 laba. Laba 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 laba. Sembah dia, ibu bapak saudara. Sembah dia. Oh ya lama lama. Oh lama lama. Terus sembah Tuhan. Anak-anakmu yang begitu secara online ya Tuhan. Urapan yang sama ya Tuhan. Turun, terima saudara, terima. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Roh hikmat mengelola keuangan ini dalam nama Yesus. Aku patahkan kutuk kemiskinan dalam nama Yesus. Belenggu hutang aku patahkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, anak-anak mengalami kemerdekaan keuangan. Bahkan mereka bisa memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turun, terima berkatnya saudara. Terima dalam nama Yesus. Mari sembah Dia, berdiri semua berdiri.
Tuhan, hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang mencukupi, yang bisa melihat kebutuhan kami. Sekalipun kami belum menyadari kebutuhan itu. Dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Hari ini Bapa, aku berdoa, biarlah ya Tuhan berikan kami Tuhan sekali lagi Roh Kudus-Mu, kecerdasan untuk bisa mengelola keuangan yang Kau percayakan buat kami. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Makasih ya Tuhan, pakai kami menjadi penyembah-penyembah. Ya Tuhan, penyembah-penyembah ya Tuhan. Yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan, bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami makin kenal Tuhan. Setiap hari kami bisa menyenangkan hati. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami Tuhan dalam mengelola keuangan yang benar, yang sehat dan yang diberkati, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan hikmat-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima kebenaran firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang yang saya berikan judul khotbah saya, yaitu hikmat Tuhan untuk keuangan yang sehat dan diberkati. Ini ada hikmat Tuhan. Tadi Tuhan yang suruh saya untuk doakan saudara, ini urapan roh hikmat untuk kelola keuangan dan juga kekuatan ya untuk memperoleh kekayaannya. Saudara dan saya bukan cuma bergumul gimana caranya nutupin utang atau kewajiban, tapi Tuhan janji bahwa Dia akan memberikan saudara lebih dari cukup, bahkan saudara bisa memuliakan Tuhan dengan harta saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar saudaraku ya tentang hikmat Tuhan tentang keuangan. Sebenarnya gini saudara. Masalah keuangan ya kan tidak datang dari kurangnya uang. Bukan karena kita punya masalah keuangan, bukan karena kita kurang uang, tetapi dari kurangnya hikmat dalam mengelola keuangan itu sendiri. Nah, hari ini saudara, saya sudah pernah sharingkan ayat ini, tapi saya ingin ulang dengan sudut pandang yang baru tentang prinsip pengelolaan keuangan kerajaan Allah. Ya saudaraku ya, yang dimana saudara ini prinsip ini bukan hukum yang mengikat, tetapi ini hikmat dari Tuhan agar keuangan kita menjadi stabil. Saudara mau nggak kehidupan keuangannya stabil? Kalau keuangan stabil, saudaraku ya kan sehat dan diberkati. Inilah yang memang rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena saya melihat ini banyak orang ya mengalami kecemasan dalam hal apa? Keuangan. Saudaraku, tidak punya dana cadangan, maksudnya tabungan ke depannya, hidup dari gaji ke gaji. Kadang kurang, ya kan? Tidak siap kalau ada apa-apa, kena krisis, saudaraku. Jadi hidup dalam tekanan terus, tidak ada sukacita, saudaraku. Sehingga kuasa Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja. Sedangkan sudah tahu ya, bahwa kuasa Allah atau berkat Tuhan itu bekerja kalau hati kita ada sukacita. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Tuhan akan memberikan apa yang ada di hati kita, doa kita. Kalau ada sukacita, saudara. Nah, kegagalan kita, ketidakmampuan kita mengelola keuangan, ya kan, membuat kita tidak siap, ya kan, menghadapi krisis, ya kan. Lalu kita tidak punya ruang, tidak punya uang untuk apa, saudara? Memberi, menolong. Nah, hari ini, saudara, semua ini bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi karena kita tidak mengelola keuangan dengan caranya Tuhan. Karena itu pengelolaan keuangan saudara yang benar. Ini adalah ibadah, disiplin ibadah. 1 Timotius 6 ayat 6 katakan apa saudara? Ibadah yang disertai rasa cukup memberikan apa? Keuntungan yang besar. Ya, jadi kita belajar saudaraku ya prinsip pengelolaan tentang 10-10-10-70. 10%-nya itu untuk apa? Itu adalah milik Tuhan, bawa sebagai persembahan, persepuluhan. Saudara
Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus lakukan ini. Ya, yang kedua adalah 10%-nya adalah untuk apa? Tabungan masa depan. Yang ketiga adalah apa saudara? 10% dari penghasilan saudara. Ya kan, saudara sisihkan untuk dijadikan sebagai apa? Benih. Ya, untuk bisa benih untuk ditabur atau memberkati orang lain. Lalu yang 70% maksimal, ya kan dari penghasilan kita pakai 70% saja. Saudaraku, kalau bisa, ya kan, kurang dari itu. Saudara mau belajar ini, amin? Nah, saya akan bagi. Jadi intinya gini, 30% kita harus sisihkan, 70% itu maksimal boleh kita pakai. Kalau bisa kurang dari itu. Kenapa saya mau sharingkan ini? Saya khotbahkan ini bukan karena ini ilmu pengetahuan. Ini cuma teori, ya, ini adalah teorinya. Tapi saya sendiri gak lakukan. Sejak dari saya masih muda, saya belum menikah. Prinsip ini saya sudah lakukan. Sehingga saya banyak sekali dapat kesempatan dari Tuhan untuk berbuat baik lewat keuangan. Katakan amin. Saya dari muda sudah nabung. Setelah tabungan saya sudah mulai banyak, tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan. Ya kan, mungkin ada seseorang, saudaraku, ya kan, yang mau kontrak rumah. Anggota persuan doa, segala macam. Tuhan suruh, itu kosongkan tabungan, bantu dia. Atau satu hari tabungan saya sudah mulai cukup. Saya kan ketua persuan doa waktu itu. Kita mau retreat, dana retreatnya gak cukup. Itu saya kosongkan lagi dana itu, tabur itu. Itu hanya bisa karena apa saudara? Saya terapkan prinsip ini. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Ya kan? Dan saya latih terus. Sampai hari ini, ya kan? Saya tidak pernah pakai penghasilan saya sampai 70% bahkan. Kurang dari itu. Yang terus makin tua ini saya tingkatkan. Yang saya tingkatkan adalah benihnya. Saudaraku, benihnya saya tingkatkan. Bukan pengeluaran saya. Secara ininya saudaraku. Nah hari ini saya ingin saudaraku. Kalau hari ini saudara kita bisa ada hari. Kalau kita bisa kelola keuangan dengan baik. Cenderung itu tanda kita menjaga hati. Supaya tetap apa? Sukacita. Katakan amin. Bohonglah kalau orang yang banyak utangnya. Gak bisa kelola uang. Bergumul dengan soal. Ya kan bisa lebih bahagia daripada orang yang punya tabungan. Mana sudah ada survei kok. Orang yang punya tabungan itu jauh lebih berbahagia daripada orang yang punya utang. Setuju gak saudara survei ini? Ya, itu pasti. Saudaraku, nah hari ini saudaraku saya ingin ajak saudara untuk melihat kenapa kita harus menyisihkan 30% dan hanya menikmati 70% saja maksimal. Ya pertama, karena ada 10%-nya namanya persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu pengakuan, katakan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupanku. Ketika kita bawa 10% itu, kita cuma pakai 90%. Artinya kita hidup dalam janji Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita pakai semua yang 100%, pakai semua, kita nggak sisihkan untuk 10% untuk persembahan persepuluhan, ya kan? Kita memandang bahwa sumber saya adalah gaji inilah, bukan Tuhan. Tapi tetap ibadah di gereja, tetap ibadah. Tapi saudara Tuhan lihat, ini mah cuman ngomong aja. Tapi hatinya gak dari Tuhan. Saudara saya ngerti katakan amin. 10% pertama itu bukan milik kita. Alkitab katakan itu adalah milik Tuhan. Itu bukan tentang uang. Ini bukan tentang uang. Saudara dan saya, kita tidak beri pun gak ada masalah. Gereja atau pekerjaan Tuhan atau rencana Tuhan tidak mungkin gagal hanya karena kita tidak bawa persembahan ini. Ya kan? Kadang-kadang tuh dunia bahkan orang-orang tertentu Kristen itu mencemari dengan kata-kata untuk memperkaya pendetanya. Gak ada urusan. Saudara katakan amin. You gak usah kasih pun itu gak ada kaitannya. Tapi kalau kita ini bicara masalah apa? Masalah hati dan penyembahan kita sama Tuhan. Saudara yang mendengar khotbah saya percaya orang yang cinta Tuhan. Yang mau dekat sama Tuhan. Saudaraku, Maleakhi 3:10 katakan apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Supaya ada persediaan makanan. Makanannya makan apa saudara? Makanan rohani, firman, kekuatan.
Waktu saudara didoakan tadi, saudara kekuatan enggak? Makanan kan untuk kekuatan, betul gak saudara? Katakan amin. Makan kita bukan cuma sekedar makan pempek, makan nasi. Tapi ada roh Tuhan, urapan dan firman Tuhan itu juga makanan kita. Katakan amin. Maka Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari makan roti saja, makan nasi saja. Tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Nah ini supaya bisa jalan. Ya, terus ada janji Tuhan. Di mana ada perintah, selalu ada janji. Katakan amin. Ya kan, lihat saudara, supaya ya kan, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di bagian lain saudara, Yesus ya kan saudara mengajarkan, mengkhotbahkan tentang apa? Satu karakter kita, tentang kesetiaan. Di mata Tuhan, mas, kesetia soal uang, soal waktu, saudaraku ya, kita setia mengelolanya dengan benar, itu adalah perkara kecil. Kalau kita bisa setia mengelola uang atau mamon ini saudara, ya kan, dengan baik, maka Tuhan akan percayakan kita perkara besar. Apa perkara besar? Hubungan. Yang ketiga kata, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan banyak orang. Suara saudara didengarkan, itu perkara besar. Katakan amin. Artinya Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Saudara bisa dipakai, ya kan, untuk memberitakan Injil dan orang mau mendengarkannya. Ini perkara. Kita baca Lukas 16 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita tidak benar dalam hal uang, kita tidak benar juga dalam hubungan dengan sesama kita. Katakan amin. Ya kita bisa hubungannya rusak karena kita curi uang milik dia, segala macam, kita tipu dia dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang kalau kita benar dalam hal uang, maka kita akan benar dalam perkara yang besar. Nah sekarang ayat 11, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, perkara kecil itu, ya, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, yang menyebabkan saudara dan saya berlimpah dengan apa? Kasih dan kuasanya. Nah ini yang perlu kita ngerti di sini. Di bagian lain Tuhan katakan apa? Di mana hartamu berada apa? Di situ hatimu. Aku mau dekat sama Tuhan. Kalau ya kan? Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita taruh. Yang kedua, kenapa kita harus nabung? Yang pertama adalah kita bawa persepuluhan. Yang 10% yang kedua adalah tabungan itu adalah benteng masa depan. 10% tabungan itu untuk membangun apa saudara? Ketahanan kita. Bukan kebergantungan kita. Kita tidak bergantung sama tabungan kita. Tapi kita bergantung sama siapa? Sama Tuhan. Katakan amin. Kita nggak taruh pengharapan kita sama tabungan. Tapi tabungan ini adalah cara, saudaraku ya. Cara Tuhan supaya kita kuat menghadapi krisis. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Orang yang tidak menabung akan rentan dalam krisis. Orang yang nabung itu orang yang bijak. Tanya, kamu punya tabungan? Biasa gini, orang diukur saudara waktu dia tuanya. Coba tanya, umur 60 katanya di Amerika, bukan di Palembang ya. Rata-rata gak punya tabungan. Kenapa? Karena mereka tuh membiasakan orang Amerika katanya gaya hidupnya gini. Saudara, pokoknya beli dulu, duitnya nanti. Makanya itu disindir sama siapa? Jack Ma. You orang Amerika, beli dulu, ya kan? Baru nanti bayarnya. Kami orang Cina, kumpulin duit dulu, baru beli. Itu yang membuat kami kuat. Mau diapain juga? Ya kan? Kami ini lautan luas kata Xi Jinping. Walaupun badai besar di tengah laut, tetap itu lautan. Dia bilang begitu. Bukan cuma sekedar tembok tipis. Ketika datang badai, itu hancur semua. Jadi hidup jangan dibangun di atas utang. Itu poin yang orang dunia aja ngerti. Tentang apa? Ini bicara tentang tabungan. Katakan amin saudara. 10% persepuluhan menyebabkan hidup kita sorga terbuka. Kita punya akses dengan sorga.
Hujan turun, berkat Tuhan turun. Ada kemudahan-kemudahan. 10% kita taruh di tabungan, kita sisihkan sebagai tabungan. Saudara, itu akan menguatkan posisi kita. Kualitas hidup kita selama kita ada di dunia ini. Katakan amin. Saudara bayangkan aja saudaraku, ya kan? Kalau saudara 10 tahun ke depan perlu duit 120 juta untuk biaya masuk kuliah anakmu. 10 tahun saudara harus tarik sampai hari ini. Jadi setahunnya saudara butuh uang, harus nabung berapa? Berapa? 12 juta. Betul gak? Kalau tarik sebulan saudara harus nabung berapa? 1 juta. Sebulan 1 juta, kalau setiap hari harus nabung berapa? 35 ribu. Sisihkannya 35 ribu. 10 tahun ke depan, saudara gak pusing untuk biaya masuk anak kuliah 120 juta. Kan logikanya seperti itu. Gak bisa sebagai orang Kristen, yang penting kita iman aja. Iman. Iman apa? Iman tuh berfokus kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Iman tuh bukan maksain Tuhan. Saudaraku, ada bagian yang harus kita kerjakan, saudaraku, di mana setelah kita kerjakan, maka laut itu terbelah. Gak mungkin Tuhan belah dulu laut, saudara, baru kita jalan lagi, enggak. Air laut diinjak dulu. Saudara bisa mengerti. Amsal 21 ayat 20 katakan apa? Orang bijak menyimpan minyak. Ini bicara uang, bicara kekayaan minyak. Saudara, minyak zaman dulu itu tabungan orang tuh minyak. Saudara, kalau nggak ada apa-apa nanti dia jual sedikit-sedikit. Zaman sekarang tuh emas gitu saudara. Tabung emas, ibu-ibu kan gitu kan. Ya, kita dulu nabung emas dari emas 300 ribu, 400 ribu, tabung. Sekarang emas 2.300.000 segramnya. Lumayan kalau mau dijual mah. Zaman dulu orang nabungnya minyak zaitun. Dia kata orang bijak menyimpan minyak, orang bodoh apa? Menghabiskan semuanya. Makanya saudaraku, kalau kita hidup tidak berdasarkan prinsip dan berdasarkan iman, kita akan hidup berdasarkan apa? Perasaan. Makanya kemarin saya ngomong kan, ya kan saudara, ibu-ibu kalau pergi ke pasar, itu punya catatan gak mau beli apa? Kalau ibu punya catatan, artinya ibu mau bilang duit yang di rumah ini harus perginya ke sini. Karena ibu-ibu tuh hidupnya banyak kena perasaannya. Kalau dia lihat ikannya ngelirik dia. Ikan jenis apapun dia beli sama dia. Walaupun belum tentu suaminya, anak-anaknya suka ikan itu. Ya dah, lalu sayur melambai-lambai begitu kan. Semua jenis sayur dibeli, mumpung lagi sedang dapat bonus. Saudara gitu, ini yang membuat kita jatuh dalam hutang. Saya bisa ngerti, katakan amin. Harus ada anggarannya. Makanya orang bijak menyimpan minyak. Dia bisa menyimpan karena dia tahu mana yang dia butuhkan, mana yang keinginan. Kalau kita berdasarkan hidup berdasarkan apa yang kita butuhkan, bahkan kita press lagi saudaraku. Ada banyak hal yang kita bisa sisihkan sebagai tabungan. Bukan, kalau sudah jadi tabungan, saudara kan robah jadi apa? Investasi. Saudara, katakan amin. Ya kan? Makanya ada banyak orang bilang, kan saya dengar ada orang, sekarang udah gak ada kerjaan. Gak ada, saya udah gak kerja. Jadi bagaimana? Ya saya mantap aja, mantap. Dia bilang. Apa mantap? Makan tabungan. Kalau orang gak punya tabungan, nganggur nih. Gak bisa ngomong mantap, betul gak? Ya kan? Makan angin. Gak kenyang makan angin, saudara. Anak disuruh makan angin, ya kan? Istri suruh makan angin, saudara. Nggak kenyang lagi, suruh makan pasir itu, saudara. Tapi kalau saudara punya tabungan, saudara bisa berkata mantap. Katakan mantap. Makan tabungan. Itu artinya makan tabungan. Katakan amin. Jadi tabungan itu benteng untuk masa depan. Yang ketiga 10%, yang ketiga namanya apa? Benih untuk ditabur. Menabur benih. Ya, menabur itu pintu apa? Terobosan. Saudara tahu enggak? Pak, kan saya sudah bawa perpuluhan. Perpuluhan itu turun hujan. Seperti saudara punya apa namanya? Ladang, punya tanah ladang. Kan untuk bisa menghasilkan, pertama saudara butuh apa? Hujan. Betul gak saudara? Supaya tanah itu bisa digarap. Katakan amin. Butuh air, hujan. Lalu apa cuma hujan doang? Enggak kan? Kita butuh benih untuk kita tabur.
Jadi yang namanya 10% kita sisihkan, itu untuk bantu-bantu. Nabur siapa? Ya mertua. Kumpulin duit, ini taburan nih. Ini untuk mertua. Mertua belum punya rumah atau masih ngontrak. Ya kan saudara, beliin rumah. Katakan amin. Ponaan, ya kan, dia butuh sekolah. Inilah dari sini, nabur di situ saudara. Gereja apa segala macam. Saudara pastikan setiap minggu, setiap bulannya ada benih yang saudara tabur. Selain saudara bawa persembahan persepuluhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, dan juga ada tabungan untuk masa depan saudaraku. Ya kan? Karena Alkitab katakan apa saudaraku ya. Siapa menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Nah yang keempat saudara. Yang keempat adalah 70%. Kebutuhan 70%. Coba untuk apa saudara? Melatih rasa cukup. Kita tidak boleh hidup hanya berdasarkan perasaan ya, keinginan. Tetapi berdasarkan kebutuhan. Nah Paulus yang saudara dia jelaskan. Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Ya, dia berkata apa? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia bilang gak ada rahasia. Waktu kelimpahan aku gak ada. Itu aku biasa. Waktu dia mengalami kelimpahan. Ada bagian-bagian yang dia sisihkan. Untuk menghadapi masa apa? Kekurangan. Katakan amin. Nah 70% membuat gaya hidup kita bisa sehat. Terkendali dan bertanggung jawab. Nah sekarang mungkin saya bertanya. Apa Pak berkatnya? Apa manfaatnya kalau saya sisihkan minimal ya. Saya bilang bukan maksimal nih. Minimal 30%. Waktu saya masih jadi pegawai negeri ya saudaraku ya. 70% itu kayaknya seperti mepet banget. Ya kan? Mepet banget. Saya tahun 86. Gaji saya 185.000. Di mana saudara hidupnya? Bukan di Palembang. Palembang masih bisa nabung mungkin. Saya tinggalnya di Jayapura. Awalnya saudara tahun-tahun pertama saya tinggal sendirian masih bagus sih. Tapi saya tetap bisa sisihkan 10%. Itu mepet banget 70%. Masuk tahun kedua saya tinggal sama Yakobus Matuan. Saudaraku saat itu Yakobus Matuan saya ketemu di jalanan. Dia bilang Kakak Sabta bolehkah Ade tinggal di rumah kakak? Aku bingung saudara. Aku udah kenal dia kenal saya. Karena pada waktu itu saya masih belum bisa membedakan. Karena semua orang Papua itu sama mukanya waktu dulu. Di mata saya ya saudaraku. Karena orang-orang masih baru gitu saudara. Tapi setelah masukin berapa tahun baru saya bilang. Oh ini si A saya bisa dengar. Dia bilang aku tinggal saya bingung. Singkat kata saya ajak dia mah. Jadi akhirnya saya hidup berdua dengan dia. Dengan saudaraku. 185.000 ya kan. 70%-nya. Jadi akhirnya saya catering saudara. Nasinya bagi 2, dapat 1 telurnya bagi 2 sama Yakobus. Itu cukup lama saya hidup sama dia berdua sampai saya lulus. Saudara, itu pas dengan meningkatnya penghasilan saya. Saudaraku, bukan berarti saya harus pakai yang 70%. Ngerti gak saudaraku? Saya gak tingkatkan secara drastis daripada kehidupan saya atau gaya hidup saya. Berdasarkan itu. Justru itu yang akan membuat sisi apa saudara? Benih dan tabungan yang meningkat. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Ini saya turunin, jadi gak 70% ini masuk ke 50%, masuk ke 40%. Saudara bisa ngerti, supaya kita ingin hidup kita ini lebih banyak benih yang kita bisa tabur. Supaya hidup kita bisa apa saudara? Bisa membesarkan banyak orang, mengangkat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang ngerti katakan amin. Jadi berkat dan manfaat menyisihkan 30% adalah apa saudara? Yang pertama, hidup kita menjadi apa? Penuh dengan damai sejahtera. Tidak takut akan masa depan. Orang yang tidak menabung, ya kan? Tidak mempunyai akses buka surga ya kan? Lewat perjalanan 10-an, ya kan? Hidupnya selalu dikejar oleh apa? Kekhawatiran soal uang terus. Tetapi orang yang memiliki cadangan, punya tabungan, ya saudaraku, dia selalu berkata, Tuhan pelihara, aku siap menghadapi musim apapun dalam hidupku. Katakan amin. Yang kedua adalah kita bisa menjadi berkat, bukan menjadi beban. Dengan dana menabur, kita dapat menolong orang lain. Kita bisa memberi apa dalam pelayanan, kita bisa mendukung pekerjaan apa? Misi dan penginjilan. Bisa bantu-bantu keluarga yang lain. Kisah para Rasul 20 ayat 35 katakan apa saudara?
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saya ingin saudaraku satu hal gini, jadi orang Kristen ya. Dulu mungkin saudara utang berat hidup. Sekarang puji Tuhan Pak, saya sudah bebas hutang. Setelah bebas hutang, apa yang saudara mau buat? Seharusnya saudaraku, saudara harus tingkatkan yang namanya apa saudaraku? Ya kan? Benih untuk ditabur. Saudara, juga uang untuk apa? Disimpan dan investasi. Pakai saudara, bukan untuk diinikan. Ya, yang ketiga, kita mengembangkan karakter ilahi. Ya, kalau kita sisihkan 30%, bahkan bisa lebih saudaraku, ya kan? Maka kita sedang mengembangkan karakter ilahi. Maksudnya begini, mengatur keuangan dengan benar, dengan sehat, saudara, itu akan membentuk kedewasaan kita, kedewasaan rohani. Katakan amin. Disiplin, kesetiaan, kerendahan hati, rasa cukup. Saya melihat ada beberapa orang sekitar saya, saudara, nggak pernah belajar tentang kemurahan hati. Tetapi ada orang sekitar saya, dia lihat, waduh, ini bisa, ini kan, apapun dia sebar sampai akhirnya, kau punya tabungan, aku udah punya tabungan, aku nabur ke sana. Tuhan gak pernah ajar kita seperti itu. Saya bisa ngerti. Saya melihat ada orang yang kayaknya banyak memberi, jatuh miskin dia. Loh kok gak sesuai dengan firman? Ya ini akal dipakai. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Saya nih orangnya, saya senang menolong, memberi, membantu. Tapi saya tidak akan pernah mau saudaraku, ya kan? Di apa namanya? Dimanfaatkan dengan cara jahat gitu. Saya mau jadi orang yang bermanfaat. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Tapi kalau ada orang-orang yang kan berniat jahat, berpikir jahat, untuk seperti jadikan kita sebagai ATM-nya, saya akan stop. Siapapun dia, termasuk keluarga. Keluarga saya ngerti semua. Ya kan saudara. Nah ini yang paling penting. Jangan apa yang kita kerjakan untuk menolong, memberi. Untuk supaya kita dapetin like. Dibilang hebat. Bukan itu saudaraku. Saya ingin saudara bisa ngerti akan hal ini. Nanti kita akan belajar satu persatu saudaraku ya. Pelan-pelan. Ya kan. Yang keempat, saudaraku, kita sisihkan 30%. Ya kan, untuk membangun fondasi keuangan yang apa? Yang kuat. Kalau kita punya fondasi keuangan yang kuat, hasilnya apa saudara? Pertama, kita tidak stres saat krisis. Enggak selalu kalau saudara dagang, itu ada untung. Ada masanya saudara mantap. Apa artinya? Makan tabungan. Kalau tabungan gak ada, apa yang dimakan? Makan angin Pak. Nanti akhirnya makan uang orang. Judulnya utang, tapi gak ada niat tuh bayar. Ini jahat. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Ya dah. Ini penting saudaraku untuk kita bisa tangkap ini. Kerja, gak selamanya kita kerja sama orang. Wah mantap nih kerja terus. Ada saatnya perusahaan itu juga goncang. Kita yang duluan kena PHK. Kalau ada yang kita sisihkan. Tabungan kita di sorga, tabungan kita ada, investasi kita. Dengar baik saudara, kita akan tahan terhadap krisis. Enggak stres, katakan amin. Ya udah gak apa-apa, kita mantap dulu lah. Makan tabungan. Yang kedua, kita tidak dikejar hutang. Kita tidak hidup dari gaji ke gaji. Ya, kita ada ruang untuk bertumbuh. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Apa akibatnya kalau kita tidak belajar menyisihkan? Belajar menyisihkan tuh gini saudaraku juga ya. Baiknya. Itu menekan yang namanya roh apa? Serakah. Kalau kita gak menyisihkan. Wah itu roh serakah itu bisa masuk. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Ya kan? Mereka yang mengejar kekayaan apa? Terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau sudah lihat lagi ayatnya. Kalau misalnya detailnya. Akar dari kejahatan adalah apa? Cinta uang. Cinta uangnya itu bukan uang. Uang tidak jahat. Uang kan sarana. Tapi kalau kita cinta uang. Itu jadi dampaknya apa saudaraku? Kita menghabiskan 100%. Ya apa dampaknya 100% untuk penghasilan? Keinginan kita akan lebih besar dari penghasilan kita pasti.
kita pasti punya keinginan, keserakahan. Terus apa? Hidup terjebak dengan apa? Hutang. Hati kita terikat dengan uang. Kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Sebab masalah keuangan tidak datang dari kurangnya uang. Sekali lagi, tetapi kurangnya hikmat. Satu hal ya saudara, hati-hati gini. Walaupun di Alkitab tidak ada larangan jangan berjudi. Walaupun tidak ada larangan saudara. Tetapi kalau orang-orang yang suka berjudi, dengan baik saudara, mau pakai judi apapun, pasti orang ini akan cinta uang. Roh cinta uang itu kaitan dengan serakah. Biasanya tuh kejam. Gak akan ada ruangan, gak ada kesempatan untuk bisa apa? Melihat kebutuhan orang. Lalu punya belas kasihan. Hati-hati saudaraku. Alkitab gak melarang kita berjudi. Jangan berdebat dengan mana ayatnya. Gak usah kayak gitu. Tapi ketika kita ambil keputusan untuk berjudi saudaraku. Kita kan punya pengharapan. Aku pasang 10, aku akan dapat 10.000. 10 juta. Betul saudaraku? Ya kan? Pas dapat, ya kan? Kita mau pasang lagi supaya dapat lebih banyak lagi. Ujungnya saudara tahu apa? Modal yang ada itu habis. Yang gak ada pun kita akan makan uang orang. Tipu orang lain. Makanya kenapa saudara? Antara judi online itu pasangannya adalah apa? Pinjaman online. Lalu akhirnya itu merusak daripada martabat, daripada dirinya dan semua keluarga. Bahkan masa depan. Jadi saudara, hikmat ini hanya untuk supaya saudara mau melatih diri. Gak bisa kita cuma tengking, roh serakah, roh miskin segala macam. Kalau tidak ada tindakan iman. Tindakan iman kita adalah 10% itu milik Tuhan. 10% itu harus ditabung untuk diinvestasi. 10% untuk bantu-bantu, untuk nabur. Saya cuma maksimal pakai 70%. Kalau saudara ambil keputusan seperti ini, saudaraku, saya yakin Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Bahkan saudara bisa jadi berkat dalam hidupnya. Saya kaget saudaraku, salah satu pengerja kita, anak pengerja dan dia juga pengerja. Ya, dia bawa persembahan cukup besar pada waktu kita awal-awal mau renovasi yang pertama. Lalu setiap kita ada proyek-proyek terakhir juga untuk House Holander, dia bawa saudara uang gitu banyak. Dia bilang gini, Pak, ini adalah ajaran Bapak. Saya setiap kali orang yang menikah, saya kasih nasihat, coba kamu mulai dari awal pernikahan kamu, terapkan prinsip ini. Prinsip ini kau terapkan. Ya kan? Pastikan kamu harus punya penghasilan. Kalau seandainya suami penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan. Ya kan? 70% kurang nih buat keluarga. Istri cobalah kerja. Cari duit lah. Bukan cari kerjaan. Banyak cari kerjaan untuk gengsi kan. Tapi cari duit maksud saya. Ya kan? Untuk nutupin sama-sama supaya kalian punya keuangan itu. Kerja. Singkat kata saudara tuh, dia bilang saya terapkan tuh 10, 70. Saya terus. Dan itulah hasilnya untuk nabur. Saya juga punya tabungan. Sekarang ini sangat diberkati. Saudaraku, siapa namanya Raymond. Anaknya Pak Agong Candy. Saudaraku, kadang-kadang saya bikin terkejut. Kamu, apa? Bahkan satu hari saudaraku, ya kan dia mau investasi untuk pengembangannya. Dia beli satu aset saudaraku. Bapaknya bingung. Duit dari mana? Aku nabung. Jadi aku punya tabungan, ada benih tabungan untuk apa menabur. Saudaraku, dan dia menjadi barista Tuhan pakai. Jadi ada terobosan-terobosan dalam hidup kita yang kita nggak bisa capai dengan prestasi kita, tenaga kita, kepintaran kita. Tapi kalau saudara terapkan prinsip ini, saudara, maka saudara akan melihat, ya kan, bahwa Allah akan bekerja dalam hidup saudara jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan atau pikirkan. Yang ngerti katakan amin. Pastikan keputusan-keputusan keuangan saudara bukan untuk kesombongan, untuk mencuri kemuliaan Allah. Supaya orang bisa hebat. Tapi semua keputusan keuangan kita semata-mata untuk membuat kita makin dekat sama Tuhan. Makin nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah Yesus. Yuk kita akan makin berdiri. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan.
syukur kepadamu Yesus. Saudara, mari di meja perjamuan Tuhan ambil keputusan. Saudara bisa berkata, Tuhan ajar aku punya hati yang bijak dalam mengelola keuangan dan juga waktu, juga tubuh kami. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana mengelola keuangan. Biarlah Tuhan Kau ampuni dosa dan salah kami kalau kami gagal mengelola keuangan ini. Kami telah sia-siakan ya Tuhan uang, waktu dan hidup kami. Hari ini kami mau bertobat. Akui di hadapan Tuhan saudaraku. Akui seperti janda seorang nabi yang sedang menghadapi masalah dalam keuangan, utang. Jujur di hadapan Tuhan dan minta hikmatnya. Biarlah ya Tuhan ambil keputusan untuk bekerja, untuk mengatur kembali pengeluaran keuangan saudara. Dan ambil keputusan, sisihkan 30%, pakai hanya 70% maksimal. Lihat bagaimana karya Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Mungkin tidak sekejap, tapi saudara lihat biasaan ini. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.